Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan membuat pengaturan kepada Cao Cao sebagai pemimpin baru aliansi Dewa Petarung dan seluruh kelompok Bianhua. Kemudian, Xiaoyan memberikan berkah sumber daya ke aliansi Dewa Petarung. Setelah berada di bahtera rumah hantu, Ratu mengingatkan kembali Xiaoyan untuk segera memutuskan ke mana dia akan pergi untuk meningkatkan kekuatannya. Level keabadian Kaisar bukanlah sebuah akhir. Jika Taisu benar-benar merasakan ancaman dari Xiaoyan, mereka pasti akan mengirim orang yang lebih kuat untuk membunuh Xiaoyan. Jika Xiaoyan berada di Sensi, maka dia akan masuk daftar sebagai ancaman nomor 1 bagi Istana Surgawi dan Taisu. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini tampaknya tidak memiliki tingkat ancaman seperti itu, tetapi Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, dan identitas seperti itu ditakdirkan untuk dianggap serius. Terlebih lagi di aliansi Dewa Petarung telah terjadi pertempuran antara Istana Surgawi dengan Xiaoyan yang dibantu dunia bawah dan alam dewa kuno, dan Xiaoyan juga telah membuat keributan di kehampaan Laut Barat. Dengan kejadian sebelumnya, Istana Surgawi dan Taisu pasti akan terus mencari keberadaannya, dan jika Xiaoyan ditemukan ada di Sensi, maka sebuah pertempuran besar yang tak terbayangkan pasti akan dipicu karena Xiaoyan. Dan tentu saja, di bawah situasi ini, dunia bawah dan alam dewa kuno akan membayar harga yang sangat besar untuk melindungi Xiaoyan. Sehingga meninggalkan Sensi adalah pilihan terbaik saat ini. Jika mereka tidak dapat menemukan keberadaan Xiaoyan, maka dunia bawah dan alam dewa kuno dapat fokus ke hal yang lain. Untuk saat ini baik alam dewa kuno maupun dunia bawah dapat terus berurusan dengan Taisu yang sedang melakukan invasi. Lagi pula jumlah Taisu yang memasuki Sensi tidak terlalu banyak. Namun hanya saja jumlahnya tidak diketahui secara jelas. Dan apakah ada kekuatan yang telah menerobos ke ranah dewa abadi atau ada yang telah menyusup, baik alam dewa kuno maupun dunia bawah tidak dapat mendeteksi penyusup itu. Ratu memandang Xiaoyan dan berkata, "Kamu dapat pergi ke dunia kuno abadi, seperti dunia iblis, dunia pegunungan, atau dunia lautan." Mendengar apa yang dikatakan Ratu, Xiaoyan tersenyum kering. Kemudian Xiaoyan larut kembali dalam kenangan saat bersama dengan permaisuri Chen Xianyuan selama berada di alam Suanyin. Dia masih tidak bisa melepaskan Chen Xianyuan dan sepertinya Xiaoyan sulit melepaskannya selama sisa hidupnya. Pada akhirnya, Xiaoyan menyadari bahwa dia telah mengembangkan perasaan yang sebenarnya untuk Chen Xianyuan. Tetapi hal terakhir yang dirasakan Xiaoyan adalah perpisahan. Melihat reaksi Xiaoyan, Ratu memandanginya dengan mata dingin, dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dengan tatapan itu. "Apakah kamu akan melakukannya secara sukarela atau merasa terpaksa meninggalkan Sensi?" Ratu kemudian melanjutkan bertanya. "Mari kita juga berbicara tentang alam Suanyin." Xiaoyan tersenyum kecut. Dia benar-benar tidak ingin menjawab pertanyaan semacam ini. Lagi pula ini adalah tentang dirinya dengan permaisuri Chen Xianyuan, dan Ratu Kuil Kuno tidak perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Aku telah menjawab beberapa pertanyaanmu. Ini pertama kalinya aku bertanya dan sekarang aku ingin mengetahui lebih banyak. Kamu harus menjawab pertanyaanku." Ratu tanpa henti bertanya dan Xiaoyan benar-benar tidak punya pilihan saat ini. "Kamu mencintaiku?" Xiaoyan tidak mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula dia masih ingin menyelamatkan mukanya. Terkadang diam itu jauh lebih baik untuk menghindari masalah yang lebih besar. "Menurut apa yang kamu katakan, kecantikan ratu ini tidak sebaik orangnya." Ratu segera mengangkat alisnya dan berkata dengan sedih. Kemudian Xiaoyan buru-buru melanjutkan ucapannya.
Tetapi aku memiliki keluarga, dan meskipun aku adalah reinkarnasi dari yang mulia, namun aku bukan yang mulia, dan beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Xiaoyan benar-benar ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Baik itu Chen Xianyuan atau Ratu Kuil kuno, tak satu pun dari wanita yang mulia ini mudah dihadapi. Oke, mari kita mulai berbicara lagi tentang tujuanku nanti. Ratu mungkin memiliki beberapa koneksi di dunia-dunia ini. Namun jika aku pergi ke dunia manapun, itu tidak akan dapat menjamin bahwa aku dapat meningkatkan kekuatanku. Xiaoyan berkata dengan serius, sekarang dia benar-benar tidak bisa membangkitkan minatnya sedikit pun untuk meningkatkan kekuatannya. Aku percaya, sebagai reinkarnasi yang mulia, peluangmu seharusnya tidaklah kecil. Dunia iblis mungkin lebih buruk, tetapi itu pernah lebih kuat dari dunia pegunungan dan dunia lautan. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah dunia dengan sumber daya yang lebih kuat. Namun dunia itu tidak terlalu bersahabat dengan umat manusia. Ratu berkata perlahan. Xiaoyan menggaruk kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Sepertinya rasio kinerja dunia pegunungan dan lautan tidak terlalu tinggi saat ini. Aku menyarankanmu bisa pergi ke dunia iblis terlebih dahulu. Dengan kekuatanmu saat ini mungkin itu tidaklah terlalu sulit. Ratu melanjutkan. Xiaoyan tercengang saat mendengar kata-kata itu. Bukankah ini disebut ingin membunuh tanpa pandang bulu? Dunia kuno seperti dunia iblis pernah menginvasi Sensi, tetapi dikalahkan oleh yang mulia. Mereka tidak hanya gagal menyerang Sensi, tetapi juga telah menghabiskan banyak sumber daya. Aku juga mendengar bahwa Taisu juga berpartisipasi di dalamnya. Dunia iblis sedang kacau saat ini. Dan ini tempat yang bagus, kamu tidak boleh melewatkannya. Xiaoyan mengerutkan keningnya ketika mendengar ini, seolah-olah cukup mudah bagi ratu untuk mengatakannya dan kedengarannya lebih santai. Xiaoyan merasa ada yang tidak beres dan merasa sedikit aneh dengan nada ratu. Jangan terburu-buru, aku harus memikirkannya sebelum mengambil keputusan. Xiaoyan berkata sambil berpikir. Kata-kata ratu terdengar seperti tidak ada masalah, tetapi semakin tidak ada masalah, Xiaoyan merasa akan ada masalah. Benar saja kelompok di alam Suanyin memang telah berkembang pesat kali ini. Sepertinya ada sesuatu tentang wanita itu yang membuatmu jatuh cinta padanya bahkan setelah reinkarnasi. Sepertinya dia juga bukan hanya memiliki kecantikan secara fisik, tetapi memiliki kecantikan mutlak dan pada saat yang sama memiliki pesona kepribadian yang patut ditiru. Ratu bukannya menanggapi Xiaoyan yang sedang berpikir untuk mengambil keputusan, melainkan membawa topik pembicaraan ke Chen Xianyuan lagi. Sepertinya ratu benar-benar cemburu. Xiaoyan sedikit mengerinyit dan menatap ratu tanpa ekspresi yang berlebihan di wajahnya. Namun saat ratu menyebutkan satu demi satu, itu membuat Xiaoyan secara bertahap tidak senang. Permaisuri Chen Xianyuan telah mati. Ratu tidak seharusnya terus menyebutkan hal-hal seperti ini. Ketahuilah, dia selalu baik padaku walau apapun yang terjadi. Xiaoyan berkata dengan nada serius dan ratu sedikit terkejut, seolah-olah dia tidak berharap Xiaoyan marah padanya. Aku adalah ratu yang mulia, tapi mengapa kamu meneriakiku? Dan beraninya kamu meneriakiku? Ratu tiba-tiba menunjukkan ekspresi keluhan, kesedihan, dan pada saat ini ada air mata kristal yang berkedip-kedip di matanya yang indah, seolah-olah air mata akan keluar dari matanya. Melihat adegan ini, Xiaoyan langsung panik. Jelas ratu yang memprovokasi masalah ini terlebih dahulu dan terus menyebut-nyebut permaisuri tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi situasinya saat ini. Jadi Xiaoyan terpaksa mengatakan ini. Saat ini ratu tidak menunggunya untuk bereaksi. Kemudian air mata itu benar-benar meluncur di wajahnya yang lembut seperti batu giok dan sudut mulutnya meringkuk seperti buah pir. Namun Xiaoyan berpikir dalam hatinya bahwa keterampilan akting ini lebih baik daripada Chen Xianyuan.
Ratu tampaknya telah melihat melalui pikiran Xiaoyan, dan saat berikutnya dia menunjuk ke arah Xiaoyan dan menangis dengan keras, yang segera menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Tentu saja adegan ini tidak pernah diharapkan oleh Xiaoyan dan sekarang dia bingung untuk sementara waktu. Oke, jangan menangis. Tidak bisakah aku mengakui kesalahanku? Xiaoyan berkata tanpa daya dan bergegas maju untuk membujuk Ratu. Tetapi Ratu benar-benar mengabaikan Xiaoyan dan menangis lebih keras lagi. Apa yang terjadi? Semua orang berkumpul dalam kebingungan. Sun Er melangkah maju dan bertanya. Dia menggertakku. Ratu berhenti menangis dalam sekejap, lalu dia maju 2 langkah untuk meraih tangan kecil Sun Er dan berkata dengan serius, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Suamimu terus membicarakan tentang permaisuri di alam Suanyin. Ekspresi Xiaoyan segera berubah mendengar itu. Dia tidak boleh berbicara omong kosong di depan Sun Er saat ini. Bicaralah dengan benar dan kemarilah. Ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Xiaoyan buru-buru berdiri di tengah keduanya dan memindahkan Ratu ke samping. Wajahnya tampak dingin dan terlihat tidak senang. Kemudian dia melipat tangannya dengan acuh tak acuh. Saat ini, tolong jangan berbicara dengan Sun Er. Xiaoyan menasehati Ratu dengan suara rendah. Apa yang kamu bicarakan? Ratu pura-pura tidak mengerti. Xiaoyan tiba-tiba menjadi terlihat bodoh. Orang-orang di Bahtera Rumah Hantu tidak mengatakan apapun. Secara alami, mereka mengetahui bahwa Ratu sudah menanti cukup lama kehadiran Xiaoyan yang merupakan reinkarnasi dari Yang Mulia dan juga sebagai suaminya di kehidupan sebelumnya. Xiaoyan juga memahami bahwa Ratu telah lama menunggu jawabannya. Pada saat ini, tidak hanya mata Ratu yang tidak lagi meneteskan air mata, tetapi setelah mendengar kata-kata lembut Xiaoyan, matanya yang indah berubah menjadi bulan sabit dan saat Ratu mendekati Xiaoyan, wajah mereka sepertinya akan bersentuhan dan Xiaoyan tidak dapat menahan untuk tidak menelan ludahnya. Dan wajah yang terakhir tiba-tiba berubah ke arah telinga Xiaoyan dan berbisik. Aku ingin melalui semua yang telah kamu lakukan dengan Chen Xianyuan. Ratu berkata dengan nada lembut dan Xiaoyan kaget saat mendengar kata-kata itu lalu mundur beberapa langkah. Sepertinya kalian berdua benar-benar telah melakukannya. Jika aku memberitahu istrimu tentang hal-hal ini, aku khawatir mereka tidak akan bisa menahan diri. Melihat reaksi Xiaoyan, Ratu menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan sambil berpikir. Tidak ada dasar untuk kata-kata itu. Permaisuri dan aku tidak melakukan apa-apa. Merasa bahwa dia akan dimanipulasi oleh Ratu, Xiaoyan langsung menyangkalnya. Iya, sepertinya jika tidak ada bukti, aku hanyalah berbicara omong kosong. Jadi bagaimana jika aku memiliki bukti? Ratu merendahkan suaranya saat dia berbicara. Xiaoyan tidak menatap mata Ratu dan selalu menghindari tatapan Ratu. Namun keringat Xiaoyan yang keluar memang mengungkap ketegangan saat ini. Xiaoyan tidak takut jika Sun Er mengetahui masalah ini. Namun jika Cailin yang mengetahuinya, dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Hanya saja, mereka yang mengetahui tentang hubungan antara dia dan permaisuri selain kelinci awan es, ada juga Jimmy. Namun Jimmy dikendalikan oleh Xiaoyan dan dia dapat memastikan bahwa Jimmy tidak akan mengkhianatinya. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Ratu sebenarnya melihat ekspresi gugup Xiaoyan. Dengan keberadaan seperti Ratu, tentu saja dia telah mengkonfirmasi apa yang terjadi antara Xiaoyan dengan permaisuri. Tetapi yang harus dia lakukan sekarang adalah memaksa Xiaoyan mengakuinya. Xiaoyan tidak menjawab dan Ratu tersenyum lagi. Ketika melihat ini, kemudian dia berkata lagi. Dia adalah kelinci hewan peliharaan permaisuri Chen Xianyuan. Ku dengar dia telah mengikuti di sisi permaisuri untuk waktu yang sangat lama. Dan kamu pasti memiliki kesan tentangnya, bukan?
Mendengar kata-kata ratu, mata Xiaoyan membeku sesaat. Meski hanya sesaat, itu tidak bisa lepas dari pandangan ratu. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.